Start News, jendela informasi Anda. Nurjannah penderita benjolan di jidat butuh uluran tangan dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dalam Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita. Bersama saya, Feby Azhar. Seorang bocah 2 tahun bernama Nurjannah, warga desa Tunaskarya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, terpaksa terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Panyabungan akibat benjolan di jidat yang membuat kedua matanya tidak bisa melihat normal dan bahkan sesak untuk bernafas. Penyakit yang dideritanya ternyata dibawa sejak lahir. Namun karena kondisi ekonomi, orang tuanya hanya mampu membawa Nurjannah berobat seadanya sampai kondisi benjolan di jidat membesar. Beginilah kondisi bocah Nurjannah, anak dari pasangan Ridwan dan Nur Asyah, warga desa Tunaskarya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dia terpaksa terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Panyabungan karena penyakit yang dideritanya. Bagian jidat Nurjannah tumbuh benjolan besar sehingga merusak pandangan mata dan bahkan merusak pernafasannya. Bocah ini ternyata menderita penyakit meningokel. Sesuai dengan hasil pemeriksaan tim dokter Rumah Sakit Umum Panyabungan, Nurjannah harus dirujuk ke rumah sakit umum yang fasilitasnya lebih canggih dan bisa menangani jenis penyakit yang tergolong langka ini. Meningokel seperti kita ketahui adalah penyakit yang dibawa lahir. Biasanya penyakit ini akibat dari pembentukan tabung saraf pada janin saat ibunya mengandungnya. Dari pengakuan sang ayah, Ridwan, awalnya benjolan di jidat anaknya kecil, namun semakin berumur, benjolan semakin membesar sampai sekarang. Untuk berobat saja rutin, Ridwan mengaku tidak punya biaya karena sehari-hari pekerjaannya hanya sebagai petani biasa. Iya, di bawah lahir ini. Bawaan lahir ya? Lahir, ya. Dari kecil ini ya? Iya, dari kecil. Terus upaya perobatan sudah dilakukan ya? Inilah mulai berobat. Mulai kecil memang udah pernah juga dibawa berobat kan. Terus? Umur 2 hari itu dibawa berobat kemari. Terus enggak, kata dokternya belum bisa diobati gitu kan. Karena terlalu muda gitu. Ya, terus? Terus tunggu bisa makan obat katanya, makanya dibawa pulang waktu itu. Terus perkembangannya sampai hari ini pula lah mau dilahirkan. Udah berapa tahun umurnya, Bang? 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Terus hari ini rencananya mau dibawa kemana nih? Sudah ada nggak diagnosa dokter? Apakah penyakit ini kanker, jenis kanker atau Jenis bukan? kanker kata dokter. Jenis kanker. Udah diperiksa sama dokternya di sini. Jenis kanker. Jenis kanker ya? Untuk sampai ke rumah sakit, ternyata Nurjannah dibantu sama kepala desa dan donasi yang diberikan warga. Kepala Desa Tunaskarya Priyo Utomo mengaku setelah mendapat informasi dari bidan desa terkait anak ini, Kades langsung berinisiatif membawanya ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapat perawatan. Diakui Priyo Utomo, di Rumah Sakit Umum Panyabungan sendiri Nurjannah dibantu pembiayaan dari Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah. Namun, apabila dirujuk ke rumah sakit luar kabupaten, maka keluarga saat ini berharap-harap cemas. Karena BPJS milik keluarga Nurjannah saat ini menunggak 4 juta lebih. Untuk menebus tunggakan, keluarga Nurjannah tak punya uang. Kades berharap ada dermawan yang beriba dan membantu tebusan BPJS sehingga bocah Nurjannah bisa dirujuk ke rumah sakit umum yang direkomendasikan pihak dokter. Ya betul, memang ini ada inisiatif dari Ibu Bidan Desa dan dari pemerintahan desa. Semua kita pun di situ banyak bantuan juga masyarakat untuk menggalang dana. Dibantu masyarakat. Waktu itu memang masih kecil, ya kan. Jadi pas kebetulan ibu ini kepingin lah anaknya itu sehat. Mungkin ibu dan orang tuanya pengen anaknya sehat supaya terangkat penyakit tumor yang ada pada anaknya kan. Tapi itu terkendala dari mungkin biaya. Alhamdulillah masyarakat
ya bersuadaya mengubah sedikit-sedikit. Itulah ya untuk perjalanan mereka. Ini pasiennya BPJS? Sebetulnya bukan BPJS, ini Umum ya? Bukan, ini dibantu dari Damkesda. Damkesda. Kita berharap pemerintah daerah untuk membantu. Nurjannah sampai hari ini masih terbaring di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Panyabungan. Orang tua masih musyawarah bagaimana caranya agar anaknya Nurjannah bisa segera dirujuk dan sembari memikirkan bagaimana biaya hidup sehari-hari apabila anaknya jadi dirujuk ke rumah sakit di luar Mandailing Natal. Tim redaksi Start News melaporkan. Sebelumnya kita simak iklan berikut ini. Ayo sukseskan Sensus Penduduk 2020. Kami siap bicara. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Demikian Start News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.